Yang cuma ngaku-ngaku pro wong cilik akan kalah dengan dia yang terbukti pro wong cilik. Bersama gue Bella, Agen Center, jangan lupa subscribe. Kan waktu itu sempat udah mau 17-an kan ya, sampai kita mikir ya Allah, ini katanya hari merdeka tapi kita mana gitu kan, karena habis gusuran itu kan anak gak bisa sekolah. Waktu itu mau mendekati lebaran pertama di bekas gusuran itu ya sedih banget gitu. Udah gak bisa kumpul keluarga. Ya berarti kan 2016-2017 masih, iya, Pak Anies naik juga masih, Bu? Enggak, Pak Anies naik kan kebetulan kan kita itu terus langsung dibikinin shelter. Oh, berarti tahun berapa gitu, lupa 2000 berapa gitu. 2017 dong? Iya, akhir kayaknya ya, mau 2018-an ya. Terus di shelter bagaimana, Bu? Lebih enak di tenda atau shelter? Ya di shelter ya, Mas. Kenapa, Bu? Kita ngerasa lebih dimanusiawi ya. Karena apa, di shelter itu ya paling tidak ada fasilitas air, ada listrik, terus data kita juga diaktifkan kembali. Pada saat waktu habis digusur itu kita benar-benar kayak orang hilang, data aja nggak ada. Data kita dibekukan, terus air juga nggak ada. Kita cari bantuan kemana-mana. Dan waktu itu juga ada yang ngasih bantuan nggak boleh gitu kan. Jadi kita yang ngerasa gimana gitu. Ngasih bantuan nggak boleh, Bu? Iya, waktu habis gusuran itu, sebelum Pak Anies naik. Terus waktu Ibu setelah digusur kan dibekukan itu tuh, Ibu nggak bisa apa aja gitu, maksudnya datanya KTP-nya nggak bisa buat apa? Ke rumah sakit. Sampai ada orang sakit, saya masih ingat namanya Ibu Sukarti, anaknya namanya Eka. Waktu itu dia mau ke rumah sakit, di situ sampai ditolak, katanya nggak bisa, Bu. Karena ini, nah terus ini BPJS itu kriterianya kalau orang itu udah parah katanya. Saya bilang, oh berarti kalau udah mati, saya bilang gitu, baru bisa masuk ke sini. Nah alhamdulillah pas waktu itu ada timnya Pak Anies datang langsung menjemput, langsung dibawa ke rumah sakit Koja. Dan kita bukannya cuma dia urusin buat rumah sakitnya aja, tapi untuk segi makan apa itu kita diurusin. Nggak bisa rumah sakit, sekolah juga nggak bisa anak-anak, Bu? Susah, Mas, susah waktu itu, susah sekali. Memperpanjang apapun juga nggak bisa? Susah, sampai pokoknya ada yang mau daftar sekolah aja sampai dilempar sana lempar sini. Tapi alhamdulillahnya sekarang pas Pak Anies jadi gubernur, itu semua kita ngerasain lah, dari KJP, dari bahkan sampai ke BST kemarin pun kita nggak ada yang terlewat. Begitulah sedikit kesaksian nyata dari warga Kampung Akuarium yang terkena gusur kala itu, yang kami ambil dari YouTube Aksa Nation. Sebelum Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak warga yang digusur secara sepihak oleh pemerintahan sebelum Anies. Heran, sama rakyat Indonesia sendiri kok main gasar gusur gitu ya? Mudah banget sih menindas rakyat kecil. Kalau rakyat melanggar, ya sebenarnya bisa diajak komunikasi loh. Duduk bareng menghadirkan solusi yang memanusiakan manusia. Rakyat hanya ingin diajak komunikasi dengan baik. Untungnya, gubernur yang menang kala itu Anies Baswedan. Kampung-kampung yang pernah digusur oleh Ahok saat Anies Baswedan menjabat dibangun kembali. Anies dengan senyap mengajak rakyat Jakarta yang tergusur untuk berbicara dengan baik, hingga menemukan solusi yang baik juga. Untuk rakyat Jakarta dan untuk pemerintah juga. Sehingga keadilan tercipta di kota ini. Bagaimana mau ngomongin soal keadilan ke seluruh Indonesia? Lah, di ibu kota aja gak ada keadilan bagi rakyat kecil. Namun Anies sudah menjalankannya, memberikan rasa keadilan terlebih bagi rakyat kecil. Anies selalu menekankan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kalau semua menjadi tumbuh besar, sejahteralah bangsa ini. Kami rangkum kampung yang dibangun kembali oleh Anies setelah sebelumnya digusur begitu saja. Pertama, ada Kampung Susun Akuarium yang kini sudah berdiri 4 tower. Kampung Susun Akuarium tahap pertama diresmikan oleh Anies pada 2022 kemarin. Ada juga Kampung Susun Kunir yang menyatu dengan kawasan wisata sejarah Kota Tua Jakarta. Juga sudah dibangun dan ditempati oleh warga. Ada juga Kampung Susun X Bukit Duri yang juga dibangun oleh Anies di lokasi yang baru setelah sebelumnya digusur. Namun masih tersisa Kampung Susun Bayam di sebelah Jakarta International Stadium yang sudah diresmikan oleh Anies di akhir masa jabatannya.
Namun hingga kini warganya belum bisa menghuni kampung tersebut. Padahal kampung ini dibongkar sendiri oleh warganya tanpa gusur setelah diajak komunikasi dengan Anies sewaktu menjabat. Setelah Heru menjabat seperti tak ada titik temu lagi. Padahal Anies saat itu menginginkan sebelum diresmikan warga sudah pindah ke sana. Kenapa Heru tak memberikan izin warga untuk segera tinggal di sana? Padahal sudah tugas negara untuk hadir memberikan kelayakan untuk rakyatnya. Sulitkah itu dilakukan? Jadi dari sini saja kita bisa dengan jelas melihat perbedaannya. Pemimpin yang begitu memperjuangkan keadilan untuk rakyatnya dengan pemimpin yang bodoh amatan dengan warganya. Padahal papan adalah salah satu kebutuhan paling dasar manusia. Tak bisakah negara ini memberikannya? Padahal itu janji kemerdekaan kita. Tentu setelah Anies tidak menjabat, dia tak punya kuasa untuk itu semua. Namun perjuangan Anies untuk mewujudkan keadilan itu jelas sudah terbukti nyata. Dan saat ini sedang diperjuangkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Lalu tahun 2024 masih mencari pemimpin seperti apa? Yang cuma meneruskan, atau pemimpin yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih berkeadilan? Jika itu maunya, sudah pasti Anieslah jawabannya. Bersama Anies, Indonesia lebih maju, Indonesia lebih adil. Maka dari itu Centerian, mohon doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia ke-8. Amin. Mari subscribe Center Indonesia agar terus menyala dan menjadi cahaya terang untuk rakyat Indonesia, menuju Indonesia maju dengan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum.